Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berada Jesta. Saya dari kelas 11 TJKT 1 ingin menceritakan biografi guru sekumpul. Muhammad Zaini Abdul Ghani atau lebih populer dengan sebutan Abah Guru Sekumpul atau Guru Icai adalah salah seorang ulama yang sangat karismatik dan berpengaruh dari Kalimantan Selatan. Abah Guru Sekumpul lahir pada tanggal 11 Februari 1942 di Tunggul Irang dan meninggal 10 Agustus 2005. Dia memiliki anak yang bernama Muhammad Amin Badali, Ahmad Hafi Badali Al-Banjari, dan Ahmad Al-Ahdal. Orang tua dari Guru Sekumpul, ayahnya Abdul Ghani dan ibunya Masliah. Guru Sekumpul mempunyai saudara kandung bernama Rahma binti Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Rahman dan saya dari kelas 11 TJKT 1, dan saya akan menceritakan tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Dan saya menceritakan tokoh yang bernama Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Kafala. Ia merupakan putra kedua dari Ibrahim Aga. Ibrahim Aga adalah seorang pedagang tembakau dari Albania yang juga menjabat sebagai komandan dalam unit kecil pasukan Ottoman di Kavala. Muhammad Ali Pasha dibesarkan oleh ibu dan paman-pamannya karena ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Pada awalnya, ia bekerja sebagai pemungut pajak di Kavala. Atas kerja kerasnya, ia ditunjuk sebagai komandan kedua di bawah sepupunya, Sarakesmi Halil Aga, di kentingan relawan Kavala yang dikirim untuk menduduki Mesir setelah penarikan Jenderal Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1801, pasukan Muhammad Pasha kembali ke Mesir untuk melawan serangan Prancis. Ia berhasil mengusir pasukan Napoleon dari Mesir di tahun yang sama. Dalam masa kekosongan kekuasaan itu terjadi pertikaian antara Ottoman dan Mamluk yang bertempur untuk berebut kekuasaan. Selama pertempuran berlangsung, Muhammad Ali Pasha memilih berhati-hati dalam bertindak guna mendapat dukungan dari masyarakat Mesir. Segitu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davil Aulia dari kelas 11 TPKT 1. Di sini saya akan membacakan tentang biografi tokoh Islam di masa modern. Namanya Muhammad Ali Pasha, tanggal lahir Januari pada Januari 1765 Masehi. Tempat lahirnya Kuala, Yunani. Agamanya Islam. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pembaru Islam pada abad ke-19 hingga 20 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Muhammad Ali Pasha mulai melakukan upaya-upaya pembaruan terhadap Mesir pada tahun 1765 hingga 1848 Masehi. Ketika Muhammad Ali Pasha masuk ke dalam dinas militer, ia juga menunjukkan kecakapan dan kesanggupannya sehingga pangkatnya cepat naik menjadi perwira. Ia adalah seorang perwira yang berhasil merebut kekuasaan di Mesir setelah tentara Prancis kembali ke Eropa pada tahun 1801 Masehi. Muhammad Ali Pasha kemudian menjadi penguasa penuh Mesir. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hudhud Malakensi Saskara dari kelas 11 TJKT 1. Kali ini saya membuat video biografi ulama yang bernama Buya Yahya. Dan ya, langsung aja ke videonya. Yahya Zainul Ma'arif atau lebih dikenal Buya Yahya lahir pada tanggal 10 Agustus 1973 di Blitar,
Jawa Timur. Dari usia muda, dia telah menunjukkan ketertarikan yang besar pada agama Islam. Keluarganya mendukung minatnya ini dengan memberikan pendidikan agama Islam yang kokoh. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya, Buya Yahya melanjutkan pendidikan tinggi di bidang keislaman di berbagai lembaga pendidikan agama di Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Buya Yahya mulai terlibat aktif dalam kegiatan dakwah. Dia memulai perjalanan dakwahnya dengan memberikan ceramah dan kajian agama di berbagai tempat, dari masjid-masjid kecil hingga aula universitas dan pusat kota. Pesan-pesan dakwahnya selalu didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, serta relevansi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi seorang pendakwah yang produktif, Buya Yahya juga dikenal sebagai penulis yang berbakat. Dia telah menulis banyak buku tentang berbagai aspek keislaman, mulai dari tafsir Al-Quran, hadis, fikih, hingga kajian-kajian kontemporer tentang isu-isu keagamaan dan sosial. Karya-karyanya tidak hanya menjadi bacaan yang penting bagi umat Islam di Indonesia, tetapi juga meraih pengakuan di tingkat internasional. Buya Yahya adalah salah satu tokoh agama yang berhasil memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah. Saluran YouTube-nya memiliki jutaan pelanggan yang setia, dan video-video sering kali viral di media sosial. Keberhasilannya dalam memanfaatkan platform digital ini membuktikan bahwa dakwah Islam dapat dijalankan secara efektif melalui berbagai media. Selain fokus pada dakwah dan kegiatan keagamaan, Buya Yahya juga aktif dalam kegiatan sosial. Dia terlibat dalam berbagai program kemanusiaan dan pembangunan masyarakat, memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan masyarakat secara umum. Seiring dengan kontribusinya yang besar dalam dunia keagamaan dan sosial, Buya Yahya telah menerima berbagai penghargaan dan pengakuan dari berbagai lembaga dan organisasi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penghargaan ini mencakup penghargaan atas kontribusinya dalam menyebarkan Islam yang moderat, mendidik masyarakat tentang keberagaman, dan menginspirasi generasi muda. Buya Yahya adalah sosok yang tidak hanya dikenal sebagai keilmuannya dalam agama Islam, tetapi juga karena dedikasinya dalam membangun masyarakat yang lebih baik melalui dakwah, tulisan, dan kontribusi sosialnya. Beliau telah menjadi salah satu tokoh yang sangat dihormati dan diapresiasi dalam dunia keagamaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ananta. Saya akan menjelaskan biografi dari tokoh agama Islam modern yang bernama Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mesir. Dia adalah seorang ulama dan reformis Islam yang dikenal karena punya dan menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Abduh berjuang untuk mereformasi pendidikan agama Islam, memperkenalkan gagasan bahwa Islam harus dipahami melalui lensa rasionalitas dan kontekstualisasi. Yang Abduh juga memainkan peran penting dalam gerakan reformasi keagamaan di Mesir, menekankan pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang asli dan menolak praktik-praktik bid'ah. Dia juga menekankan perlunya menyatakan umat Islam dan menolak perpecahan dan konflik antar umat Islam. Abduh meninggal pada tahun 1905, namun warisannya dalam pemikiran Islam terus berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.